Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang modul pertama kami, yaitu tentang penggalian kebutuhan perangkat lunak kepada tugas project based learning kami atau PBL, di mana kami menggali semua informasi dan masalah yang mitra atau klien butuhkan. Kami sebagai mahasiswa diharapkan mampu membuat daftar kebutuhan fungsional dan non-fungsional kepada klien yang kami gandeng untuk menyelesaikan masalah mereka melalui website yang kami buat. Dimana untuk perangkat lunak sendiri ini bisa dikatakan bukanlah hal yang asing bagi sebagian masyarakat, terutama pada masa sekarang, di mana pada terhitung sejak tahun ini perkembangan teknologi khususnya pada perangkat lunak atau software itu sangat meningkat drastis, dan kebutuhannya itu juga sangat diperlukan untuk masyarakat sendiri, dimana yang kita tahu bahwasanya teknologi ini sangat berguna untuk kinerja dan kegunaan untuk manusia sendiri, dimana uh, mulai dari lingkungan perkantoran, perdagangan seperti toko-toko retail, ataupun dalam ranah lingkungan, software ini sangat diperlukan untuk memudahkan penggunaan mereka dalam kondisi-kondisi yang mereka butuhkan. Nah, perangkat lunak tersebut tentu saja tidak serta-merta ada, melainkan melalui sebuah tahap-tahap pengembangan, di mana pengembangan perangkat lunak tersebut didasarkan pada suatu kebutuhan untuk mengatasi suatu permasalahan dari masing-masing klien atau perseorangan. Kita pada bagian ini dilakukan pengukuran terhadap tercapaian proses penggalian kebutuhan perangkat lunak. Proses ini terdiri dari beberapa komponen. Komponen pertama adalah memastikan bahwa kebutuhan fungsional yang telah disusun sudah menggambarkan fitur-fitur yang harus ada di dalam sistem. Kita sudah itu. Habis itu komponen kedua adalah memastikan bahwa kebutuhan fungsional tersebut telah sesuai dengan keinginan klien. Itu sudah. Komponen ketiga adalah memastikan bahwa kebutuhan non fungsional disusun dan menjelaskan kualitas dan cara kerja sistem seperti performa, keamanan, dan kemudian pengguna. Kita sudah itu. Dan terakhir, melalui evaluasi ini, tim dapat mengetahui apakah proses penggalian kebutuhan sudah dilakukan dengan baik atau masih perlu perbaiki. Itu Untuk lampiran modul ke-1-nya ya membahas tentang ringkasan hasil dari wawancara data lain terkait kebutuhan perangkat lunak yang akan dikembangkan dalam PBL ini. Untuk yang pertama kita mulai dari masalahnya. Nah, di sini masalah yang pertama itu ada di proses pencatatan transaksi masih digunakan secara manual atau semi manual. Yang kedua itu sering terjadi ketidaksesuaian stoknya. Nah, yang ketiga pembuatan laporan penjualan masih memakan waktu yang lama. Untuk yang keempat, ownernya ini kesulitan memantau laporan secara real time. Keinginannya itu yang pertama, satu, punya aplikasi dan website sendiri untuk APP-nya. Nah, yang kedua itu mencatat transaksinya itu secara otomatis. Yang ketiga, mengelola data produk dan stoknya. Yang keempat, menghasilkan laporan penjualan harian atau daily lah, daily mingguan daily atau weekly gitu. Yang keempat itu ya, yang kelima itu akan monitoring usaha. Nah, hasil observasi yang dilakukan itu
Yang pertama itu kasirnya itu mencatat pesanan secara manual sebelum direkap. Yang kedua itu stoknya tidak langsung terupdate saat transaksinya terjadi. Nah, yang ketiga itu proses rekap laporannya itu dilakukan sebelum kafenya itu ditutup. Nah, yang terakhir itu tidak terdapat sistem pembagian akses pengguna. Ya baik, jadi saya ingin melanjutkan dari teman saya sebelumnya, yaitu jadi saya di sini ingin menjelaskan tentang yaitu jenis kebutuhan fungsional dan juga non fungsional. Jadi kebutuhan fungsional dan fungsional itu tuh saling terkait. Kalau kalian pernah belajar di desain itu mudahnya itu seperti UI dan juga UX. Nah, untuk penjelasan kebutuhan fungsional itu menentukan apa yang dilakukan oleh sistem. Sedangkan kebutuhan non fungsional itu tuh menentukan bagaimana sistem melakukan sesuatu. Nah, untuk gampangnya itu akan saya beri contoh. Beri contoh seperti yang dilakukan oleh tim saya, yaitu yang pertama, kebutuhan fungsional. Sistem dapat melakukan mencatat transaksi secara otomatis. Sistem juga dapat mengupdate stok secara otomatis saat melakukan transaksi. Sistem mengenerate laporan penjualan secara otomatis. Lalu sistem juga menyediakan dashboard dan laporan secara real time. Sistem input order langsung ke sistem. Sistem sinkronasi stok dengan transaksi. Sistem juga menyimpan data transaksi secara langsung. Lalu sistem itu menggunakan role based atau akses admin dan juga staff. Sistem berbasis aplikasi dan juga website terintegrasi. Itu untuk kebutuhan fungsional. Sedangkan kebutuhan non fungsional itu sistem harus mudah digunakan oleh kasir. Lalu data stok harus akurat dan juga konsisten. Apabila terdapat data yang tidak akurat, maka akan membingungkan dalam memanajemen hal tersebut. Lalu proses pembuatan laporan harus cepat karena sistem mengenerate laporan secara otomatis. Lalu akses data harus real time, seperti yang dijelaskan di kebutuhan fungsional tadi, yaitu sistem input order secara langsung atau sistem menyediakan dashboard dan laporan secara real time. Lalu ada sistem harus reliable, yaitu tidak delay, karena agar pelanggan itu tidak kabur ketika sistem kita itu melakukan sebuah delay atau keterlambatan. Lalu data harus tersimpan secara otomatis atau auto save. Lalu ada keamanan akses harus juga terjamin agar orang atau pengguna itu merasa aman gitu. Lalu sistem harus scalable, harus bisa meningkat, harus bisa menambahkan stok-stok apabila ada user-user yang mau join gitu. Lalu tampilannya itu harus user friendly karena memudahkan user dan juga kenyamanan user. Oke, sekian penjelasan kami dari kelompok 5. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari kami, di mana kelompok 5 ini berisi saya sendiri, Taruna Isra, dan ada teman saya Matthew Herdiansyah, Barun Akbar, dan ada Ahmad Batiar. Cukup sekian penjelasan modul pertama kami tentang penggalian kebutuhan perangkat lunak. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.